Ya, halo guys. Terima kasih selama ini sudah setia menonton channel Makmur Motor ya. Eh, Kali ini kita mau bahas soal si Pro 5000 sama si Ultinon. Karena masih banyak yang bingung ternyata. Karena si Philip ini ngeluarin barang, khususnya Philip Indonesia ya, ngeluarin barang tuh nggak sekaligus keluar semua. Jadi keluarnya tuh pelan-pelan. Jadi sekarang range-nya tuh ada Ultinon Essential, Ultinon LED, Pro 5000, Pro 9000, dan Extreme Ultinon. Jadi ada beberapa barang tuh yang overlap ya. Kayak contohnya ini yang H11 headlamp. Ini generasi yang baru, ini generasi yang lawas. Ya, cuman sama-sama H11 headlamp. Jadi kan harganya juga mirip-mirip tuh, bisa dibilang sama. Dan ini juga masih ada gitu loh. Ini masih dijual, ini juga udah dijual juga gitu loh. Jadi overlap ya. Jadi kita jelasin juga karena belum pernah bikin video tentang si Pro 5000 juga anyway gitu loh. Jadi hari ini kita pakai proyektornya Honda buat ngetes sama reflektornya Innova Rebound G. Oke, jadi kita bahas soal spesifikasi ya. Jadi ini berdua tuh sama-sama tipikal mid level. Di atasnya Ultinon Essential sama di bawahnya Pro 9000 dan Extreme Ultinon. Jadi mereka tuh mid. Oke. Ini sih dari dulu udah sering dipakai ya. Ini memang udah dari awal-awal keluar tuh dia udah duluan. Dan ini tuh memang tidak pernah mengecewakan produknya. Nah, sekarang dia digantikan sama si Pro 5000. Nah, jadi kita bahas dulu nih. Kita mulai dari warna yang paling penting. Ini warnanya 5800, ini warnanya 6000. Kalau dari foto yang nanti bakal kita kasih lihat ya perbandingannya, itu mirip-mirip. Bener-bener mirip banget. Itulah hampir nggak ada beda. Karena cuma beda 200 Kelvin, itu beneran hampir hampir nggak kelihatan sih gitu loh. Cuman yang membedakan lainnya adalah di chip. Kalau chipnya si Pro 5000 itu menggunakan Lumiled Stop Contact namanya. Lumiled Stop Contact ini filosofi Philips yang terbaru ya. Jadi dia pakai warna yang dipilih oleh para dealer-dealer mobil. Eh, Contohnya kayak mobil baru yang keluar dari dealer tuh udah LED, pasti warnanya 5800 karena dinilai warnanya terbaik dari sisi fungsi dan juga style. Jadi 5800 tuh dinilai terbaik, makanya dia sekarang range baru dia semuanya 5800 khususnya untuk Pro 5000 dan Pro 9000. Oke. Jadi chipnya dia itu dipaten sama Lumileds ya. Lumileds itu yang bikin chip buat produknya Philips. Jadi top contact ini selain dia ngomongnya sih lebih hemat daya dan lebih adem ke bodinya. Jadi dia lebih kecil lagi gitu loh. Jadi kalau di dunia LED, chip semakin kecil itu semakin mahal. Oke, itu satu. Dan juga dia tuh dempetan ya chipnya ya. Nanti kita bandingin sama yang Utinon. Oke, sekarang yang Utinon ini dia masih pakai chip lawas, namanya Luxion. Bukan jelek, nggak bilang jelek, tetap bagus. Cuman udah beda generasi sama dia, dia udah lebih baru gitu loh. Cuman chipnya dia juga nggak bisa dibilang lemah juga. Chipnya dia namanya Luxion, menghasilkan warna 6000 Kelvin, yang putih agak kuning. Itu, nah dia itu 3 chip yang dempetan. Nah, didempet-dempetin dan masih kelihatan tuh ada gapnya tuh ada garis hitam. Kalau yang ini benar-benar hampir nggak ada gap sama sekali gitu loh. Kelihatan ya. Nah, ini kan ada tuh kelihatan tuh 3 chip. Ini tuh kayak kelihatan cuma satu chip, sebenarnya itu tuh 3 chip jadi satu. Jadi satu board punya 3 chip. Kalau ini 3 chip didempetin jadi satu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, si Philip dia maksudnya dia bikin chip yang kayak begini itu karena biar dapat hotspot yang makin gede gitu loh. Jadi beda berapa milimeter aja juga mereka perhatiin gitu loh. Jadi semakin dempet tuh semakin bagus dan semakin padat hotspotnya. Cuman tadi hasil tesnya kita pakai proyektor dan reflektor, ini juga padat. Ini juga padat, cuman ya gitu deh, mereka kan upgrade ya. Jadi mereka mikirin cara buat
kembangin lagi nih produk gimana cara lebih bagus gitu loh. Nah, ini nih hasilnya. Oke. Tapi kalau secara watt, dua-duanya sama-sama 15 watt. Ya, kecil banget. Sebagai referensi, kalau yang standarnya H11 itu 55 watt dapat dari dealer, pasti. Bagi yang punya BRV bisa coba buka cup, coba copotin bolamnya, coba lihat itu pasti 55 watt. Jadi kalau pakai kedua produk ini, jadi ada penurunan 40 watt. Nah, itu tuh udah beda banget tuh. Jadi eh, reflektor di dalam si proyektornya ini juga pasti jatuhnya lebih awet. Oke, kalau soal tegangan, ini berdua 12 volt standar, cuman yang ini support 24 volt. Cuman kalau di Indonesia kayaknya jarang ya ketemu mobil kecil yang 24 volt. Hampir semuanya pasti truk, cuman truk nggak pakai H11, jadi ya itu nggak penting. Cuman ya chipnya dia support 24 volt. Oke, jadi ini berdua kalau kita pasangin ke proyektor ataupun ke reflektor, hasilnya tetap bagus, which is hasilnya bisa kalian lihat sekarang. Itu bisa dilihat itu hasilnya tuh padat dan nilainya juga tinggi. Nah, nanti hasilnya kita kasih lihat lagi di akhir video ya. Oke, nextnya build material, dua-duanya sama-sama metal. Oke, ini metal, ini juga besi. Ya, kalau berat ya mirip-mirip lah ya. Secara size si Pro 5000 ini lebih kecil. Oke, cuman kalau dari dudukan bolam ini tetap lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian pemakai Rasconde atau mobil yang space-nya kecil, jadi kalian nggak usah ngeliatin si Ultinon LED lagi, udah langsung ambil Pro 5000 aja karena lebih kecil ada sekitar 2 cm. Nah, itu lumayan tuh. Nah, ini dia bikinnya jauh lebih compact ya. Jauh lebih compact. Nah, terus perbedaan utamanya lagi itu ada di heatsink ya, yang bagi saya lebih penting. Oke, jadi ada dua tipe heatsink yang kalian butuh tahu. Satu namanya pasif dan satu namanya aktif. Nah, jadi heatsink ini adalah sebuah mekanisme di mana dia bekerja untuk membuang panas dari sebuah sumber panas. Gitu loh. Jadi kalau kita ngambil contoh si Ultinon LED ini, si chip ini biarpun 15 watt, dia pasti menghasilkan panas. Nah, jadi fungsinya si heatsink ini adalah dia nyedot panas dari sini, ya masuk ke sini dan dibuanglah ke belakang. Nah, tapi dia termasuk tipe pasif karena dia nggak ada fan. Sama sekali nggak ada fan. Jadi nggak ada getaran juga dan pastinya lebih tahan air ya kalau secara teori ya kan dia nggak ada moving part sama sekali gitu loh. Nah, ini teknologi heatsink yang dinamain Philips, namanya Airflux. Ya, Airflux itu tipe teknologi Philips yang mengutamakan tidak adanya fan atau tidak adanya moving part sama sekali. Nah, ini satu. Kalau si Pro 5000 dia udah kembali pakai fan, cuman dia bukan fan biasa, namanya Airbus. Nah, jadi Airbus ini mereka sih ngomongnya bisa lebih efisien buat buang panas dari sini, sini dan dibuang. Nah, jadi kalau fan ini apa sih yang membuat dia canggih? Oke, jadi kalau yang yang Ultinon Essential itu fan biasa, ini fan yang lebih canggih karena dia ada IP rating IP55. Bisa kalian Google. Kalau IP55 maksudnya dia tahan air dari segala sisi, plus dia tahan debu secara full. Jadi nggak usah khawatir ini barang tuh rusak. Cuman tetap aja namanya elektronik, jangan disembur air. Khususnya pas lagi engine wash atau mau nerjang banjir. Gitu loh. Namanya elektronik. Nah, biarpun ini dia nggak ada fan, cuman tetap saya juga nggak rekomen buat disembur air. Ya, namanya balik lagi elektronik guys, gitu loh. Nah, sebenarnya gini, kalau perbedaannya udah kita jelasin dan secara performa ini bro tuh mirip-mirip. Cuman tadi dari reflektor dan proyektor si Pro 5000 ada peningkatan sekitar 10%. Itu loh. Cuman kalau menurut pengalaman saya yang udah bergelut di dunia lampu, 10% peningkatan dari yang tadinya udah terang itu nggak terlalu ketara sih bedanya gitu loh. Cuman saran saya buat kalian yang masih bingung mau milih si Pro atau si Ultinon,
saran saya kalian lihat space dulu di belakang. Kalau space yang nggak cukup, udah nggak no debat, langsung ambil yang Pro. Nah, cuman kalau space-nya kalian tuh besar, ya kalian tinggal pilih lah mau yang nggak ada fan, mau ada yang fan gitu loh. Cuman itu aja sih gitu kalau saran dari saya. Soalnya secara dari performa menurut saya mirip-mirip ya. Ini berdua udah peningkatan jauh dari standar, jadi nggak usah khawatir deh yang namanya oh udah beli ini jadi gelap gitu, yang nggak mungkin. Sama satu lagi guys, nih saya mau kasih tahu, kalau ini bisa lihat gak di dalam tuh ada yang silo-silo tuh, ya kan? Itu namanya reflektor ya. Jadi biarpun ini proyektor, di dalamnya tuh tetap mekanisme reflektor tuh tetap ada, cuman ditambahin si lensa, jadi hasilnya lebih fokus karena ada cut off shield di dalam. Oke. Nah, jadi kalau kalian sudah pasang lampu dan masih merasa belum terang, kemungkinan besar itu reflektor di dalam tuh yang silo-silo itu sudah kebakar karena tadinya mungkin pakai bolam yang standar kelamaan atau mungkin pernah pakai bolam abal-abal ya jadinya gosong di dalam. Oke. Ini cuman tips. Itu loh. Nah, sekarang untuk hasil cahayanya beneran mirip-mirip. Oke. Jadi kayak tadi saya bilang, nggak ada yang jelek dari ini berdua. Ada plus dan minusnya masing-masing. Cuman ini teknologi lebih baru, ini teknologi lawas. Cuman nggak bilang dia jelek. Gitu. Dia juga masih tetap unggul. Salah satu produk favorit saya karena dia nggak pakai fan. Nah, BTW ini nggak usah khawatir getar ya, ini bener-bener nggak berasa getar dan nggak berisik sama sekali. Kalau yang Utinon Essential tuh masih rada berisik, masih kedengeran gitu loh. Oke. Oke guys, mungkin video kali ini gitu aja ya, short video aja. Nah ini hasil cahayanya bisa kalian lihat ya sebentar lagi. Oke, thank you.